Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Sarjana Komputer Magister Seni, NIDN 0129099201. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari Universitas Potensi Utama Medan, Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Film dan Televisi. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, khususnya rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Berikut ini merupakan tampilan dari rencana pembelajaran semester pada mata kuliah penulisan naskah film. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang menjadi mata kuliah inti di program studi film dan televisi sesuai dengan bidang saya, yaitu film dan televisi, yaitu BB 2019 MT 3217. Mata kuliah ini berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan KKNI. Untuk mata kuliah penulisan naskah film, ini memiliki bobot SKS, yaitu sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini diletakkan pada semester 3 pada program studi film dan televisi. Capaian mata kuliah yang diharapkan setelah mata kuliah ini dijalani oleh mahasiswa nantinya, yang pertama, mahasiswa memahami sejarah, definisi, dan kekuatan film itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan cara mencari dan menemukan ide cerita. Yang ketiga, mahasiswa memahami seluk-beluk skenario. Yang keempat, mahasiswa mampu membangun skenario ataupun brainstorming. Yang kelima, mahasiswa memahami tata cara dalam menulis suatu skenario. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat naskah full skenario dan mempresentasikannya. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu dan menguasai dasar-dasar penulisan naskah, memahami cara mengembangkan ide komunikasi dalam penulisan naskah film dan televisi, dan mampu membuat skenario based on film. Jadi ketika mahasiswa mempelajari ini, nantinya mahasiswa diharapkan dapat menguasai dasar-dasar penulisan naskah itu sendiri, sampai mengembangkan ide, kemudian menulis skenarionya hingga skenario itu bisa diproduksi pada suatu film. Untuk materi pembelajaran itu biasanya kita memiliki 16 pertemuan. Di dalam 16 pertemuan itu sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, di pertemuan pertama itu ada penjelasan umum kontrak perkuliahan dan materi secara keseluruhan. Jadi di dalam pertemuan pertama ini biasanya kita akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester. Kemudian apa-apa saja penugasan untuk mahasiswa, sistem perkuliahan kita itu seperti apa, apakah sistemnya itu diskusi. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga sistem penilaian itu juga dijelaskan pada pertemuan pertama. Selanjutnya di pertemuan 2 dan 3, untuk penulisan naskah film ini itu mempelajari tentang sejarah film, termasuk sejarah film Indonesia, film sebuah budaya, karena kita based on-nya itu adalah local culture. Jadi semua bernuansa budaya, tepatnya di budaya yang ada di Sumatera Utara ataupun Kota Medan. Kemudian definisi film itu sendiri, pengaruh dan dampak film di masyarakat, pemetaan film di Indonesia, pemetaan film di Amerika, pemetaan film di India, serta pemetaan film di Korea. Jadi untuk pertemuan 2 dan 3 ini mahasiswa diberikan mengenai materi-materi tentang full film, sehingga nantinya mahasiswa tidak bingung ketika akan membangun sebuah naskah. Untuk bentuk pembelajarannya ini ada ceramah dan diskusi interaktif,
antara mahasiswa dan dosen. Pada pertemuan 4 dan 5, mahasiswa diberikan materi teknik menentukan ide cerita yang diambil dari diri sendiri, lingkungan, cerita rakyat, inspirasi, koran, majalah, tabloid, buku, cerpen, novel, puisi, musik, dan lain sebagainya. Jadi di dalam menentukan ide cerita, mahasiswa akan diberikan materi bagaimana ide cerita itu bisa muncul, bagaimana kita menentukan ide cerita tersebut, sehingga nantinya mahasiswa dapat berpikir kreatif dalam menentukan ide-ide yang akan dijadikan sebuah naskah. Nah, untuk bentuk pembelajarannya ini ceramah serta praktek penulisan ide cerita, presentasi dan melaksanakan diskusi ketika mencari dan menentukan ide cerita itu sendiri. Nah, di dalam pertemuan 4 dan 5 ini, mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan riset dari mana saja, kemudian menentukan dan menuangkan ide yang didapat ketika melakukan riset tersebut dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan kepada dosennya. Nah, di dalam pertemuan 6 dan 7, mahasiswa juga mempelajari teknik menentukan ide pokok ataupun tema dalam cerita, kemudian teknik membuat basic story, kemudian ada elemen-elemen dalam membuat sinopsis, ada elemen-elemen dalam membuat treatment, serta elemen-elemen dalam membuat skenario. Jadi mahasiswa akan diberikan materi bagaimana cara menentukan ide-ide pokok untuk menjadi sebuah tema, kemudian bagaimana cara untuk membuat basic story dalam sebuah naskah, yang dilanjutkan dengan membuat sinopsis, treatment, dan skenario, sehingga nantinya mahasiswa tidak bingung ketika melanjutkan untuk membuat skenario secara full. Di pertemuan 8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 sampai pertemuan 11 itu mahasiswa diberikan materi tentang teknik menentukan inti cerita, teknik membuat alur cerita ataupun pengeplotan, ada dramatik sebuah cerita, bionomi dan fisionomi karakter dialog ataupun dialek, membangun skenario, informasi cerita, konflik, suspense, curiosity, dan surprise. Nah, dalam materi 9 sampai 11 ini, di pertemuan 9 sampai 11 ini maksudnya, ini kita akan memberikan materi seperti ceramah, itu menjelaskan bagaimana teknik-tekniknya, menentukan inti cerita, bagaimana menentukan alur cerita dalam penulisan naskah tersebut, yang dilanjutkan nantinya praktek pembuatan alur cerita, serta kita melaksanakan diskusi interaktif di dalam kelas, sehingga nantinya ketika mahasiswa pada saat menuliskan sebuah cerita ataupun menentukan ide inti cerita, itu mahasiswa tidak bingung bagaimana cara menentukan inti cerita tersebut, ataupun bagaimana cara membuat alur cerita di dalam sebuah naskah. Selanjutnya, mahasiswa juga akan diberikan materi tentang persiapan menulis skenario, itu termasuk sinopsis, membuat treatment, membuat outline, menyusun urutan adegan ataupun scene, kemudian proses penulisan skenario, format skenario secara profesional, mampu menulis dengan software, elemen-elemen informasi, ruang dan waktu, casting, peristiwa karakter, parentikal, dialog, transisi adegan, shoot angle, dan general. Jadi di pertemuan 12 dan 14 nantinya mahasiswa akan diberikan materi bagaimana format yang ada di dalam menulis sebuah naskah secara profesional. Yang formatnya itu juga dilakukan oleh penulis-penulis naskah yang lain gitu. Jadi ada satu format khusus dalam menulis naskah. Ini biasanya digunakan software pendukung, yaitu software Final Draft. Jadi mahasiswa nantinya dapat langsung praktek menggunakan software tersebut untuk membuat naskah.
Selanjutnya di pertemuan 15 itu mahasiswa mampu membuat naskah full skenario dan mempresentasikannya. Jadi di pertemuan 11 nantinya itu akan ada presentasi tugas-tugas dari mahasiswa yang artinya mahasiswa ini akan membuat full naskah dari awal tadi, itu dari penentuan ide, tema, treatment, membuat sinopsis, treatment, outline, dan lain sebagainya, sampai nantinya naskah itu sudah full dan siap untuk dipresentasikan ke dosen. Dan selanjutnya nantinya dosen akan menilai dan melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai penulisan naskah film ini. Dan yang terakhir ada pertemuan 16, itu adalah ujian akhir semester. Untuk rancangan tugas dari penulisan naskah tadi ada dua, yaitu yang pertama ada mahasiswa mampu melakukan riset dan menuangkan hasil riset tersebut di dalam bentuk ide skenario. Ini tugas ini bertujuan agar mahasiswa terbiasa melakukan riset ke berbagai sumber untuk menggali ide-ide yang menarik dalam membuat skenario film nantinya. Nah, objek garapannya itu laporan riset ya. Jadi laporan riset ataupun ide skenario yang didapatkan. Nah, bentuk luarannya itu dibuat dalam makalah, berbentuk makalah yang dikumpulkan dalam bentuk hard copy nantinya, serta juga dipresentasikan. Nah, untuk kriteria penilaian dari tugas ini, laporan berbobot 40%, penyusunan slide presentasi berbobot 30%, serta presentasinya bobotnya 30%. Untuk tugas yang kedua dari mata kuliah penulisan naskah film, ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu membuat skenario dengan memperhatikan aspek-aspek yang mendukung seperti aspek dramatik dalam cerita. Nah, jadi tujuan tugas ini agar supaya mahasiswa memahami proses pembuatan skenario secara full yang profesional, mulai dari riset, penentuan ide, menciptakan plot alur cerita, hingga memahami struktur naskah secara profesional dengan menggunakan aplikasi pembuatan naskah skenario, salah satunya seperti Final Draft. Nah, untuk objek garapannya nantinya di tugas kali ini akan berbentuk skenario, maksudnya draft skenario film fiksi secara full text. Untuk bentuk luarannya naskah skenario film fiksi yang nantinya dirancang minimal berdurasi 7-15 menit ketika naskah ini dijadikan sebuah film. Kemudian naskah ini juga akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Untuk kriteria penilaian biasanya naskah skenarionya itu film 40%, penyusunan slide presentasi bobotnya 15%, dan presentasinya itu bobotnya 15% untuk penilaiannya. Nah, jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam mata kuliah penulisan naskah film yang berada di semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS. Jadi untuk capaiannya nanti diharapkan mahasiswa mampu menentukan ide cerita, melakukan riset, hingga sampai dapat menuangkan ide cerita tersebut ke dalam sebuah naskah full. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini pemaparan saya mengenai rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penulisan naskah film. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.